Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, alhamdulillah, sadaqallah. Maha benar Allah. Antum capek, penat, bahkan kadang-kadang itu apa bahasanya itu? Tepar gitu Pak ya. Kemudian kita tidur beberapa jam. Bahkan kalau pengguna jalan itu kalau ngantuk berat ya. Itu kadang-kadang pules 10 menit saja. Setelah 10 menit itu sudah apa? Seger lagi. Tidur. Nah, taib. Tapi kadang-kadang persoalan tidur ini bisa kacau. Kalau persoalan tidur ini kacau, maka dampaknya kemana-mana. Maka Islam punya punya aturan tidur ya, tidur sore-sore, sehingga ketika bangun subuh itu sudah cukup. Jadi ini kita perlu memanage tidur kita. Dari masalah tidur itu bisa kacau balau. Kacau kaitannya dengan urusan dunia dan juga urusan agama kita. Nah, orang itu kalau punya semangat jaga sholat subuh, berarti konsekuensinya dia harus ngatur jam tidurnya. Orang yang tidak peduli jam tidurnya nanti bisa kacau sholat subuhnya, bisa kacau urusan-urusan dunianya, bisa kacau kerjanya, ya. Tapi yang ini nanti kemana-mana. Kalau misalnya orang itu sering ketelat, ya kan, atau sering tidur di saat dia kerja, tapi gajinya utuh. Gimana itu? Ada nggak? Antum pernah dengar ada karyawan itu misalnya total sebulannya itu telatnya sekian, kemudian dengan sadar, Pak, ini gaji saya balikin Pak, soalnya ada. Malah kadang-kadang itu Masya Allah kinerjanya membeli, tapi kalau menuntut haknya itu Masya Allah beringas banget. Ya, ngerusak demo pun kadang-kadang yang bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Tol ditutup. Ya Allah, kok jadi begini kehidupan kita? Padahal saya yakin itu muslim yang seharusnya dia itu tidak seperti itu seharusnya gitu ya. Tayyib. Wa ja'alna naumakum subata ay rahatan lakum, istirahat untuk kamu, wa qat'an li ashghalikum, dan untuk memutus kesibukan kalian, allati mata tamadat bikum adarrat bi abdalikum, yang kalau itu kamu lakukan terus-menerus akan menimbulkan mudarat bagi badan. Itu yang paling perkasa siapa? Kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya termasuk bersyukur, fisik saya kuat. Tapi sekarang juga harus sudah terasa mulai menyusut gitu ya. Meskipun alhamdulillah saya masih merasa sehat. Saya akan tanya begini, yang paling perkasa antum siapa? Antum bisa nggak seminggu itu full kerja terus nggak tidur? Saya mau tanya itu. Jadi ternyata tidur ini untuk memutus kesibukan yang kalau kamu sibuk terus badanmu hancur. Tidak usah sampai bertahun-tahun, hitungan hari saja sudah hancur. Ternyata subhanallah, kita punya sampai sekarang, Pak Maman berapa tahun Pak umurnya? Udah berapa Pak umurnya? 63. Antum bertahan hidup sampai 63 tahun. Itu berarti menikmati nikmat ini. Tidur, istirahat, beraktivitas. Istirahat, beraktivitas. Sampai sudah pensiun ya, paripurna ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata kita itu ringkih. Maka jangan ini. Antum kerja terus. Nah, hati-hati. Semangat kerja yang sampai mengabaikan hak badan untuk diistirahatkan, bahaya. Banyak sekarang ini orang terlalu semangat. Ya, yang sering saya dengar di dunia kerja itu gagal ginjal. Nah, ya. Untuk supaya melek itu kadang-kadang didoping nggak kira-kira. Padahal itu dari pabriknya juga ada rekomendasinya kan, maksimal sekian. Itu ada yang pakai botol aqua besar itu dicampur ini setiap minum. Ya melek Bang. Tapi ingat, ada yang tidak beres dengan Anda. Hak badan Anda untuk diistirahatkan kurang. Itu pasti menimbulkan mudarat.
Jangankan untuk kerja, ibadah saja itu tidak boleh sampai menimbulkan dhar. Ya. Mana buktinya? Kalau kita misalnya menjelang ibadah sholat itu kita ngantuk kelewat, sudah tidak tertahankan. Apa teorinya? Fikirnya tidur dulu. Nanti baru sholat. Dan cukup tadi, kadang-kadang itu 1/4 jam, setengah jam pules, itu sudah membuat kita bugar. Jadi bukan tidurnya berjam-jam misalnya, ya bukan itu. Tetap aja nanti sholat itu ada pada waktunya, cuman di tidur sejenak. Hilang. Ya. Baik. Begini ini kan nyata ya. Nikmat tidur ikhwatal iman. Itu kadang-kadang ya. Siklusnya kita hitung ya. Antum kemarin tuh kerja berapa tahun? Kan siklusnya kalau malam istirahat, pagi berangkat sampai akhirnya paripurna. Itu kalau di total antum mendapatkan gaji pertama sampai terakhir itu berapa? Antum ya. Di luar sana itu ada orang 10 tahun melalui ini. Itu hasilnya Masya Allah ya. Sekian triliun. Bahkan sekarang itu orang-orang kaya itu jadi bintang ya. Diberitakan koleksi mobil mewahnya, jam tangannya. Orang-orang kaya gitu, depan orang kaya itu sekarang dieksplor habis-habisan ya. Ya. Kadang-kadang orang itu baru 40 tahun menikmati ini, tidur, istirahat, tidur, bisnis. Itu 40 tahun itu sudah Allah kasih semuanya. Yang seharusnya dia itu sudah bahagia, yang seharusnya dia itu rukuk sujudnya itu semangat banget. Tapi ingat, tidak berbanding lurus dengan itu. Realita hidup ini kadang-kadang orang itu dikasih kemudahan oleh Allah malah apa? Lupa daratan. Hati-hati. Ya, kemakmuran itu sudah faktanya banyak. Itu membuat orang lupa daratan yang akhirnya kalau kaum-kaum terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah, dibuang dari dunia ini karena mereka tidak layak lagi menjadi penghuni ini. Orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, yang ditumpas itu siapa? Fuqara? Enggak ada. Qarun yang lebih kaya dari Qarun, ya, kemudian penguasa-penguasa yang sombong siapa? Fir'aun, Namrud. Fir'aun matinya gimana? Dihinakan oleh Allah. Ngaku Tuhan tapi matinya kelelep. Berarti menunjukkan dia itu nggak bisa renang. Tapi ngaku. Kemarin itu saya ngaji kajian tafsir di At-Taqwa itu kalau Senin ya. Senin pada maghrib sampai Isya. Itu ada saya temukan penjelasan di tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Namrud itu dan pasukannya dimusnahkan oleh Allah dengan apa? Dengan apa? Nyamuk. Pasukannya itu dimakan nyamuk itu sampai tinggal tulang, habis. Kalau Abroha kan dihancurkan oleh Allah dengan Tayran Ababil, burung kecil yang berbondong-bondong. Ternyata ada penjelasan Namrud itu pasukannya dimusnahkan oleh Allah dengan Ba'udah, nyamuk, bukan dubab. Kalau dubab itu lalat, Ba'udah. Allah kerahkan. Allah pernah memusnahkan pasukannya Namrud itu dengan. Nah, Namrudnya gimana? Namrudnya itu dia masuk di nyamuk ke kepalanya, sehingga kepalanya itu dibentur-benturin akhirnya mati. Ya. Ini kisah-kisah orang sombong itu pasti berakhir dengan bukan hanya kematian. Dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Sementara yang beriman itu ditolong oleh Allah kadang-kadang dengan cara yang luar biasa. Ashabul Kahfi tidur berapa? Berapa tahun? 39. Tapi Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi itu masih normal. Ya, dia tidurnya di ruangan yang di gua itu luas, dapat oksigen. Matahari terbit tidak mengenal langsung, matahari mau condong juga tidak memapar langsung mereka. Begitu Allah menyiapkan segala sesuatunya untuk keselamatan Ashabul Kahfi. Allah bolak-balikkan badannya supaya tidak rusak. Tapi sekali tempo Allah kadang-kadang memberi pertolongan itu dengan cara yang ajaib. Makanya Ashabul Kahfi itu bukan satu-satunya bukti kemahakuasaan Allah yang top, masih ada yang lebih dahsyat lagi. Allah menolong Musa dengan cara apa? Sederhana banget. Idrib bi'asaqal bahr fanfalaq. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, maka terbelah. Terbelahnya itu di dasar laut 12 jalur.
Itu kan luar biasa. Kalau Ashabul Kahfi tadi sekali lagi selamat tidur di dalam gua 3, itu Allah atur sedemikian rupa. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana Allah menolong Musa, menolong Ibrahim dari kekejaman Namrud. Api yang biasanya itu membakar, Allah perintahkan kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim dibakar tapi tidak. Jadi ini ikhwatal iman, pelajari baik-baik ya. Baik. Kemudian kita sampai di sini aja. Faja'alallahu al-laila, Allah jadikan malam, wan naumu yaghshannas, dan tidur itu meliputi manusia, litanqati'a harakatuhum ad-dharra, supaya aktivitas mereka yang membahayakan ini kalau berlanjut terus itu ada jedanya, wa tahsulu rahatuhum an-nafi'ah, dan mereka beristirahat yang menimbulkan manfaat untuk badannya. Ini yang kadang-kadang ya kita itu lupa daratan adalah badan kita ini kita siksa lebih dari yang semestinya. Dan tolong ingat baik-baik, jangankan untuk urusan dunia, urusan ibadah saja itu kita dibebani ibadah-ibadah yang tidak menimbulkan mudarat. Jadi kalau ada orang menyiksa badannya untuk ibadah saja itu tidak dibenarkan, apalagi untuk urusan dunia. Jadi mari kita belajar untuk adil ya. Sudah adilkah saya? Itu termasuk sudah adilkah saya memberi hak badan saya ini? Ya. Badan punya hak, istri punya hak, anak juga punya hak, dan orang-orang di sekitar kita juga punya hak. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang adil, yang bisa menunaikan, memberikan hak setiap orang yang punya hak, sehingga nanti hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ringan dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.